Nakama merchandise Sanigo yang pertama sudah bisa kalian beli dengan harga 165.000 saja. Silakan hubungi ke nomor 082 111 200 698, hubungi Pandamen, pesen karena slotnya terbatas. Kalau slotnya terbatas, buruan pesen karena kalau udah habis bakal gua stop dan kalian nggak bisa beli lagi, nggak akan ada ready stocknya. Jadi ini limited edition dan pre-order hanya bisa sampai tanggal 15 Januari. Nakama, ingat 15 Januari di stop dan tidak akan dicetak lagi. Tidak akan ada ready stocknya. Jadi buruan pesan sekarang 165.000. Sikat. Nakama, sekarang kalian bisa dukung podcast Sanigo dengan cara klik QR code di pojok kanan bawah ini. Bantu sawer kita di Saweria. Sawer sebanyak-banyaknya karena itu adalah bantuan, support, dukungan terbaik agar podcast Sanigo bisa terus berlayar sampai Loftel. Jadi jangan lupa sawer sebanyak-banyaknya ya. Masih di One Piece Cafe. Gila, kayak udah lama banget kita nggak kesini ya. Udah lama banget. Masih di One Piece Cafe yang ada di Senayan Park. Jadi buat para nakama yang belum pernah datang ke One Piece Cafe, silakan datang ke One Piece Cafe. Karena hari ini sampai beberapa bulan ke depan temanya masih Punk Hazard. Jadi buat kalian yang ngefans sama Lau, bisa pesen menu set Lau yang hanya ada di arc ini ya. Betul. Jangan sampai kelewatan karena arc-nya akan berubah. Nah, gitu. Dan oh iya, selamat tahun baru juga buat para nakama. Gila. Ini masih hawa-hawa liburan ya? Masih hawa-hawa liburan, tahun baruan. Eiichiro Oda juga ulang tahun tanggal 1. Betul, yang ke-51 tahun. Gila, umur udah gocap ya. Udah gocap, gila. 51. Umur 51 di One Piece siapa ya? Kita cari. Siapa 51 ya? Oh, selain Eiichiro Oda yang ulang tahun tanggal 1, ikonik kita, Portgas di Ace. Portgas di Ace. Terus kemarin pas Natal itu Chopper ya. Chopper. 25 Desember. Kalau yang 52 saya ingat gue Cobra. Cobra 52 ya? Cobra 52 saya ingat itu gue. udah tua banget Iya, ya? itu udah tua banget ya. Usia 50-an. Kalau nggak 52, 62 Cobra gue lupa deh. Di One Udah tua Piece. banget Coba kita mukanya. lihat nakama ya. 52. Oh, masif. Oh, masif. Itu yang Yang mana ya? yang gede badannya. Yang Dressrosa. Oh iya benar-benar. Kita nggak tahu ya fisik atau visual dari Oda Sensei yang sekarang ya, karena video atau fotonya nggak bertebaran, jadi kita nggak tahu wajahnya. Gecko Moria usianya 50 tahun, nakama Aokiji 49, terus Akainu 55 tahun, oh nyaris sama kayak Akainu ya. Nyaris sama. Kizaru Sama 58, oh pokoknya yang 50-an itu aja tuh. Iya, para admiral ya. Dari mana Mas Vise, gue lupa nyebutnya gimana. Itu umurnya 50-an. Saya terus Oda Sensei, semoga bisa terus berkarya sampai One Piece tamat ya. Sehat terus, nggak apa-apa deh, rehat. Rehat, Kadang emang nggak sabar, tapi gimana kalau ntar sakit nggak bisa lanjutin lagi ceritanya, nggak bisa. Jangan sampai rehatnya terlalu lama kayak Togashi, ya, Hunter x Hunter. Gila. Jadi semoga sehat terus Oda Sensei dan semoga kita semua nakama dikasih kesehatan terus. Karena rehatnya udah dimulai dari anime, cuy. Ya. Anime udah mulai per season. Bener. Season 1 kemarin sudah selesai dengan jumlah 1155 episode. Itu season terpanjang ya. Dari tahun 99 sampai Lucu ya? 2025. Lucu ya, Gila. jadi disebut season 1 ya. Season 1. Bagaimanapun itu season 1 ya. Benar. Fillernya banyak. Benar. Semoga nanti yang pas season selanjutnya sudah tidak ada filler. Iya. Jadi aman semuanya. Tuh. Gitu. Apalagi ya, tahun baru, liburan. Ilustrasi ini ya, tahun Sio ya biasanya Tahun udah Sio. bikin. Apa ya? Kuda Kuda ya? api. Kuda api. Pas banget sama si Venus Zuro, kuda api juga dia. Zuro kuda api. Kuda api setan ya. Kuda api setan. Hari ini sebenarnya tentang One Piece ya banyak ya. Yang paling baru kan memang ya itu aja ya. Yang kalau dari podcast kita tadi udah disebutin di awal ada merchandise terbaru. Itu merchandise pertama ya. Kita akan bikin selanjutnya dan dengan membeli merchandise itu juga bentuk dukungan buat kita juga. Iya, Buat betul. bensin kita juga. Betul banget. Bisa juga sekarang support kita di Saweria seperti yang disebutkan Cancil tadi. Langsung scan aja. Kemarin ada yang sawer lumayan banyak banget. Oh ya ampun. Jadi terima kasih sawer Terima kasih dukungannya. banyak para pendonor, para Dan pendukung. kayaknya minggu depan kalau kan di Saweria itu bisa kasih pesan.
Jadi buat kalian yang ingin nitip salam, berteori lebih pengen dibacain, langsung lewat Sawery ya. Oh betul. Langsung kita Jalur bacain. VIP ya. Jalur VIP. Pasti dibaca itu ya. Jalur nakawan. Jalur nakawan. Nakawan bangsawan. Benar. Sebelum bahas One Piece sedikit nih, gue lagi pakai baju ini. Stranger Things. Stranger Things, topi gue juga Stranger Things. Hmm. Karena Stranger Things sudah resmi tamat. Oke. 5 season, season 5 8 episode. Berarti total berapa tuh? Gue lupa deh, pokoknya mungkin 8 kali 5 sekitar 40-an lah. 40 episode. Oke. Gimana endingnya? Lu puas? Endingnya cukup memuaskan tapi tidak Nggak wah banget. wah banget karena banyak plot hole tuh menurut Oke. gua. Buat mungkin para nakama juga yang suka Stranger Things, kayak tiba-tiba Demogorgon tuh kayak apa ya? Kayak musuh pertama di Stranger Things yang Iya. wah, anjir ada makhluk aneh nih. Ini benar-benar Stranger Things. Iya. Tapi ketika lawan raja terakhir, dia nggak ada, kayak nyantai. Kok tiba-tiba lawan musuh yang gede banget. Jadi Oke. lawannya Saturn. Laba-laba gede gitu. Laba-laba. Oke. Gitu. Terus ya banyak lah, episode 7 juga menurut gua banyak hal yang terlalu apa ya? Terlalu diagendakan. Kalau One Piece kan menurut gua ya, One Piece kayak ada Mr. Tu, Iya. ada Ivankov, itu berjalan natural apa adanya. Natural, nggak ada Jadi tidak ada agenda ya. agenda apapun, kayak ya memang ada genre ini, genre Iya, ini. bener. Dan gue juga nggak peduli, maksudnya lu orientasinya kemana, itu sah-sah aja. Tapi Iya. buat gue itu kondisinya lagi kiamat. Iya. Itu Stranger Things nih. Stranger Things. Eh. Itu musuh utamanya udah berhasil menculik 12 anak. Oke. Tiba-tiba salah satu karakter utamanya come out gitu. Itu ketakutan dia kayak mungkin itu kayak gue harus melepas ini biar gue makin berani ke depannya. Oh, Tapi oke. lama banget. Oke. Dunia mau kiamat bisa Oke, ntar dulu jadi nggak? kondisinya lagi kiamat, terus dia come out gitu. Iya. Oke. Itu episode terburuk di Stranger Things, bahkan di ratingnya terendah. gitu. Dari semuanya 8, 9. Karena memang menurut gue momennya nggak pas. Iya. Itu terlalu ya bisa nanti Iya, nggak bisa sih nanti. lu ngomong Nggak- gitunya. nggak Will? perlu banget ya, maksudnya nggak prioritas deh buat di kondisi yang situasi kayak Banyak gitu. yang bilang kayak, tapi itu kan bang di tahun 80-an tuh ngomong kayak gitu hal yang tabu. Ya iya makanya. Oh, ini setting tahun ini ceritanya 80-an. 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 Tapi ya udahlah, apapun itu terima kasih Stranger Things untuk 9 nyaris 10 tahun ya. Ini tuh di dunia apa sih? Dunia bawah, dunia atas, dunia biasa atau apa ceritanya nih? Dunia biasa, Dunia Amerika, biasa. tapi ada dunia upside down. Makanya gue bilang kayak Domireverse itu kayak Iya. upside down. Oh gitu. Tapi plot twistnya ternyata upside down bukan, jadi dunia cuma bukan atas bawah. Tapi? Jadi upside down itu hanya jembatan untuk menuju dunia ke atasnya lagi. Oh gitu. Di bawahnya lagi gitu. Oke. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Ini dunia, ini Hawkins. Ini dunia, maksudnya dunia yang benar. Ini di sini upside down nih. Nah, tempat utama itu di sini. Oh gitu. Jadi yang membangun jembatan ini, upside down ini manusia. Manusia. Gitu. Untuk ngambil senjata ke Rusia gitu lah. Ya tapi ya oke lah. Untuk keseluruhan episode Stranger Things bagus lah. Menurut gua itu, gua sampai sekarang masih suka banget Stranger Things, dan buat gua itu series yang bagus. Sayangnya memang season 5 banyak yang berbelit-belit lah. Oke. Gitu. Tapi terima kasih Stranger Things untuk 10 Amat tahunnya. di season 5 ya berarti. 10 Soalnya- tahun ya? Nyaris 10 tahun. Nyaris 10 tahun. Saingan gua L. 5 season 10 tahun. Oke. Berarti per 2 tahun sekali ya? Iya, itu karena gue nontonnya kayak apa ya? Mungkin para nakama yang nonton Stranger Things juga ngikutin dia dari kecil banget. Iya. Dari bocah sampai gede banget. Oh, oke. Tumbuh ya? Tumbuh. Berarti kayak Harry Potter ya? Harry Potter. Oh, tumbuh. Makanya itu ya, ikut ditakutkan bersama. oleh One One Piece. Piece. Apakah Benar. nanti live actionnya season sekian udah pada tua? Iya. Tapi realnya memang begitu sih, harusnya numbuh. Nggak apa ya, tumbuh kembang kan live action gitu kan. Benar. Akhirnya agak beda-beda juga ininya. Timeline-nya beda kan. Beberapa nongol duluan dan segala macam Iya, kan iya. ada perbedaan lah. Tapi itulah tadi Ada sedikit adaptasi. pembahasan soal Stranger Things. Sekarang kita langsung fokus ke One Piece aja, Cil, karena kita udah libur seminggu dan minggu depan libur lagi ternyata chapternya. Jadi nakama langsung aja buka Manga Plus-nya karena kita akan membedah chapter 1170 dengan judul bertolak belakang. Contrary. Ternyata nakama ini bajakannya udah muncul dari minggu lalu ya. Ternyata sudah dimunculkan, ini kasusnya sama kayak waktu chapter 1000. Bukan minggu lalu, tapi 2 minggu lalu. 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Anjir. Ini gue kena spoiler.
Tapi gue tetap nggak baca. Oke. Spoilernya cuman gambar tupai. Gambar tupai. Itu kan bertebaran tupai. Iya. Tapi gue langsung nembak, anjing nih Ragnarnya tupai. Karena yang kena ke gua si tupainya benjol, ada palu gitu. Iya, kena ya. Palu berarti ya. Beberapa orang yang komen di gua, profilnya tupai itu. Oh, pada pakai profil tupai. Iya, jadi kayak apa namanya? Ya anjir ini mah gua kena ini. Tapi ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa, lu nggak baca juga Nggak baca, akhirnya tetap apa ya? Tetap memuaskan gua lah, tetap memuaskan gua, tetap mengejutkan gua. Dan buat gua setelah membaca chapter 1170 ini makin terasa Nordiknya. Karena semua elemen hewan yang ada di sini Banget, sangat Nordik ya. banget. Nordik tuh Nora dan Udik. Nora dan Udik. Katro banget anjing. Gitu. Nordik Katro. Gue suka banget sama gambar sampul kali ini. Apa tuh, Cil? Ini imut banget karena kesannya kayak Robin ini lagi jadi nanny ya, lagi jadi babysitter buat para Straw Hats. Oh, ini versi anak kecil ya. Versi anak kecil. Robin ini kayak tantenya, kayak mamanya gitu loh. Terus si Jinbei jadi petugas stasiun. Iya. Bagi-bagiin bekal makanan juga ke Straw Hat. Lucu banget ya. Usop fokus ngelihat ke belut. Belut ya. Belut dengan angka 10. Terus ini tuh belut atau enggak, ini stasiunnya ceritanya. Spiral yang kayak di Egghead ya. Kayak di Egghead. Choppernya ketutupan tulisan. Iya, bekal nasi laut ya. Nasi belut. Nasi belut. Siapa kru ke-10? Siapa? Kenapa belut di sini? Kru ke-10 si Jinbei. Kru ke-10 Jinbei. Jinbei. Ikan paus apa namanya? Jinbei kru ke-9. Tergantung lu mau nyebutnya gimana. Orang ke-10 di kapal atau orang yang direkrut Luffy? Orang yang direkrut Luffy ke-9. Ke-9. Kalau orang ke-10 di kapal Jinbei. Orang yang direkrut ke-9 itu Kenapa ada angka 10 di belut? Apakah ini sebuah konspirasi juga kamu? Teori? Stranger Things juga penuh dengan teori sih. Banyak teori-teori. Oh gitu ya, menarik berarti ya buat didiskusikan, ya buat diperbincangkan ya. Nah, 10 ada angka belut. Kalau misalkan Loki, nggak mungkin Loki ya belut. Tapi kayaknya ini nggak ada makna apa-apa ya? Iya. Apa gimana menurut lo? Mungkin ada makna lain, bukan kru tapi ya, mungkin ada berhubungan dengan angka 10, apa gitu di One Piece juga pastinya. Tapi bukan kru ya, kayaknya agak jauh mungkin soalnya kalau hewannya belut ya soalnya ya. Dari yang kontender-kontender atau nominasi-nominasi para Straw Hat yang ada gitu loh, kayak misalnya Yamato atau Carrot atau Bonnie atau apa segala macam, nggak ada hubungannya sama belut atau Loki gitu kan. Tapi yang gila adalah Jinbei jual bekal nasi belut, naik belut. Sama kayak itu loh, si Hachan jualan takoyaki. Iya, itu banget. juga agak-agak ya. Terus tapi itu bisa diiniin, Cil. Apa? Karena takoyaki kan dari tentakel dong bisa. Dia tumbuh lagi gitu dan nggak terlalu sakit gitu. Terlalu sakit harusnya. Mungkin ya. Oke, tapi gue suka banget karena gambarnya imut banget. Sanji sama Zoro berantem. Zoro cuma bawa tas kuil doang gitu ya. Ini ya, tas pengembara ya, tapi kecil banget. Robin bawa koper. Nah, gue nggak tahu lah belut artinya apa, tapi kayaknya ini mungkin hanya koper biasa aja ya. Tuh, sampai panjang kan ini belutnya. Panjang banget. Tuh di sini hitam. Langsung aja kita buka halaman pertama. Ini masih di flashback-nya Loki yang lagi dihajar sama Ragnir. Apa dia namanya Castle Aurus ya, kalau nggak salah ya? Tumben yang nggak dijelasin di sini. Nggak dijelasin, biasanya dijelasin. Ini palunya menghajar Loki. Terus hancur. Ini tuh berarti tuh kayak kecepatan tinggi gitu ya, kayak Mjolnirnya si siapa namanya, si Thor yang gitu ya, kayak instan gitu. Jangan lupa juga subscribe ya nakama ya, karena sebentar lagi menyentuh angka 17.000. Wow. Bener ya 17.000 ya? 17.000 bentar lagi. 17.000. Bentar lagi 17.000 bikin 100.000 lah. Bikin 100.000. Biar mantep. Bisa. Brengsek, kata Loki. Siapa yang berani melempar palu ke arahku? Ayo cepat keluar, dasar keparat. Ternyata nggak ada. Tahu-taunya cuman ada peti harta karun doang. Ya. Dan palunya berat banget. Saking beratnya itu apa? Lantainya hancur, retak ya. Itu sampai mendem ya. Rubuh semuanya. Rubuh. Tapi kenapa di tempat itu nggak rubuh ya? Iya. Apa bangunannya lebih kuat? Atau dia tidak memberatkan tubuhnya?
Bisa jadi. Bisa si Mahfaz sama si siapa namanya Valentine itu bisa ngatur berat badannya ya. Mungkin dia juga bisa mengatur berat badannya Kan juga kalau mungkin. Miss Valentine kilo-kilo itu tonton. Iya. Mungkin kalau ini Zoan yang bisa mengatur berat badan tubuh. Mungkin ya. Gier, hancur yang benar saja. Emangnya Palu itu seberat apa sih? Kenapa pula lantainya langsung ambruk begini udah lapuk ya? Gier. Orang itu berat banget. Percuma saja Loki, kata si Harald. Alasan mengapa buah iblis itu menjadi pusaka negara kita selama beratus-ratus tahun bukan karena belum pernah ada yang mencoba memakannya, melainkan karena belum pernah ada seorang pun yang bisa memakannya. Jadi bukan karena belum ada yang nyoba, tapi Emang nggak bisa aja. Nggak mampu ya. Nggak mampu. Ini Nggak kayak mampu. ini loh, kayak air keramatnya petapa Karin Dragon Ball. Oh iya. Jadi sebenarnya udah banyak ya yang nyoba ya. Sebelum minum harus dihalangin dulu tuh sama si Benar. kucingnya si Karin itu. Betul, Karin. Karin baru Tapi emang- putus, by the way. Karin siapa tuh? Oh Karin. Oh, Karin. Emang siapa pacarnya? Mantannya siapa? Gue gak tahu siapa, Nggak tapi tahu. videonya lucu banget. Tapi gue suka banget konsep benda pusaka yang dijaga sama ya guardian apapun Iya, itu iya, animal spirit lah biasanya ya. Iya, gue suka sih. Si Karin itu kucing. Ini tupai ya nanti ya. Sebab Ragnir belum pernah mengakui siapapun sebagai pemiliknya. Berarti memang dia pemakan zona ya. Gue pikir memang ini benda hidup. Ternyata memang benda pusaka yang makan buah Makan buah tupai iblis. aja. Gier, dia mukul-mukulin Loki ya. Tapi dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, sudah ngeluarin haki ya. Ini tersirat bahwa dengan segelnya Im Sama dia bisa menaklukkan si Ragnir gitu ya ceritanya ya. Iya, Dia ngerasa pede dan nih si itu Harold nih mau ambil buah iblis itu ya dengan kemampuannya sekarang ya. Ini senjatanya Seng sama Gaban Ini ya. berarti ini Sengs ya. Ada haki. Bzz, 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 Dibelah gitu anjir ya. kakinya. Iya dibelah. Gila. Copot. Yang belah mereka berdua ya? Mereka berdua sih. Serangan ini ya beruntun ya barengan ya. Diiringi dengan rasa sakit yang teramat sangat, kemampuan pemulihannya juga akan menjadi jauh lebih lambat. Jadi semakin sering diserang ternyata semakin lama ininya tuh regennya. Iya. Jadi emang harus combo ya, Hmm. harus terus-terusan di dar-der-dor. Jadi regenerasinya tuh melambat. Jika kita terus menyerangnya seperti itu, maka kita bisa melumpuhkannya hingga dia tak bisa lagi bertarung. Ya, kelemahan mereka adalah orang-orang yang mampu menyerang dengan menggunakan kontrol haki. Gaban. Itu memang haki sepenting itu ya. Sepenting itu. Itulah yang membuat Kaido akhirnya nanti merasa haki itu Ya di atas makanya segalanya. Kaido tuh belajar sepanjang perjalanan. Itu kemarin kesannya kocak padahal itu flashback God Valley kan. Itu kan udah lama banget. Berarti dulu sebelum dia punya pengetahuan itu. Gitu loh. Makanya seneng banget dia sama Gue masih merasa Roger nggak makan buah iblis. Rupanya kau ingin menghalangiku ya, ha? Dah. Tentu saja, mana mungkin aku membiarkanmu yang sudah hilang akal berkeliaran begitu saja. Gaban, kenapa kau bisa tahu soal kelemahan Ksatria Dewa? Karena aku pernah berkali-kali mencoba untuk merebutmu kembali. Jadi ternyata Shanks dalam perjalanannya Nakama udah pengen diambil ya Iya. sama Ksatria Dewa. Ternyata dia sudah mengetahui informasi Shanks ada di kapal Golde Roger. Betul. Gila, ternyata itu tuh momennya. Benar. Infonya dari mana ya? Infonya apakah rambut merah se-rare itu di dunia One Piece, ya kan? Kalau ngomongin Serere itu, dia rambutnya merah. Kita rambutnya merah, banyak sih yang rambutnya merah sebenarnya. Rock, Iya. Rock siapa? Rockstar. Oh, Rockstar merah, iya. Maksudnya mungkin merahnya beda kali di apa namanya? Shade-nya Samrock sama Shanks tuh agak beda soalnya di sini clue-nya pakai warna nih di sini nih. Iya. Iya kan? di tempat kalian pasti ada seorang anak dengan rambut merah. Dia adalah anak kapten kami, jadi kembalikan dia pada kami. Meski hasilnya aku selalu dibuat belur oleh mereka. Nah, ini beda ini terjemahannya. Gue nggak tahu yang bener yang Oh, mana. gitu? Gue belum cek versi raw bahasa Jepang aslinya ya. Kalau kalian punya komiknya. Apa? Bedanya apa? Beda banget total. Nih yang pertama, kan kalau versi bahasa Indonesia si Gaban bilang karena aku pernah berkali-kali mencoba untuk merebutmu kembali ya. Ini nih. Oh, iya, Nah, iya. ini. Kalau versi bahasa Inggris, they came after us several times trying to take you back. Mereka datang berkali-kali untuk merebut. Nah, ini nggak terlalu ini deh. Nggak, beda lah. Dia hampir sama lah. Iya.
Kalau ini kan dia sudut pandangnya aku mau mencoba gitu kan. Kalau ini sudut pandangnya orang si siapa Holy Knights ini mau ngerebut terus gitu. Harusnya bener ya yang Inggris sih. Iya, nah kalau yang ini nih, ini beda banget nih. Versi bahasa Indonesia meski hasilnya aku selalu dibuat babak belur oleh mereka sih, dia bilang gitu kan. Padahal kalau bahasa Inggris, each time they did, we beat them black and blue. Kalau di versi bahasa Inggris, yang bikin babak belur tuh mereka bikin babak belur God's Knights. Oh, Makanya pas gue cek diskusi di X ya, di internet banyak banget mereka lagi pada ngebully si Holy Knights ini. Karena kayak ini keren-keren banget mereka waktu debut yang ada berapa orang itu sekeren itu, tapi babak belur dibuat sama si ini. Sedangkan kalau di versi bahasa Indonesia yang babak belur mereka si Roger Pirates ya. Mungkin lebih tepatnya saling Saints Pirates ya. Roger Pirates ya bener ya saat itu ya. Roger mungkin ya Pirates. Nakama lebih tepatnya kayak mereka saling babak belur kali ya. Iya, mungkin. Harusnya ya. Harusnya sama-sama sih. Kalau gue mikirnya nggak gue nggak tahu ya soal power scaling mereka ini, gue belum yakin mereka squad apa, Holy Knights squad apa. Tapi kayaknya jaraknya nggak terlalu jauh lah ya. Kayaknya nggak, maksud Roger Pirates superiornya sampai parah gitu kan. Menurut gue kelemahan Holy Knights adalah mereka terlalu pede kalau mereka nggak bisa mati. Gue setuju kalau soal sombongan, arogansi gue setuju. Karena di saat mereka merasa nggak bisa mati, ceroboh nyerangnya. Oke. Mereka terlalu bangga dengan kemampuannya sehingga nyerangnya asal-asalan. Ceroboh gitu. Nggak pakai Makanya strategi. sering banyak ya di martial arts itu ada yang namanya pengendalian diri ya. Kalau jadi sombong itu serangannya tuh jadi ngaco kan. Karena Jadi memang sebenarnya gampang diserang. kalau di martial arts ya, lu berlatih karate, taekwondo atau apapun itu bukan buat berantem, buat melindungi diri lu sendiri. Kalau lu belajarnya bener, lu nggak akan mau berantem justru. Oke. Itu buat melindungi. Betul. Makanya kalau di One Punch Man itulah yang terjadi sama Garo. Garo itu karakter di One Punch Man yang dia terlalu kuat sehingga merasa elah lemah semua lu. Dia jadi sombong dan dia akan jadi villain yang gila banget di Oh, karena terlalu kuat. terlalu kuat. Tapi dia nggak ketemu Saitama aja. Oh, dia nggak ketemu. Saitama yang Kok bisa nggak ketemu? akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Saitama yang mukul dia jadi lebih rendah lagi ya. Udah lu tar gitu ibaratnya kayak nggak usah sombong. Saitama terlalu kuat, saking kuatnya dia merasa rendah jadi Oke. bosen kayak gue ngapain lagi, gue berantem udah gampang menang kayak ya udahlah gitu. Jadi memang karate yang benar adalah karate yang tidak sombong. Karena untuk bela diri, membela diri benar-benar. Gue sering lihat ada orang-orang yang ilmu bela dirinya tinggi, justru dia diserang berapa kali pun dia nggak nyerang balik, dia hanya bertahan aja. Makanya namanya bela diri. Bela diri ya. Bukan ya itulah orang-orang itu baru bisa seninya sedikit, baru bisa belajar sedikit. Nah itu berarti belum tinggi Belum paham ilmunya ya. intinya. Ilmunya belum tinggi. Lanjut ya. Ya. Benar juga kalau tidak salah orang yang bernama Somers pernah bercerita tentang hal seperti itu. Iya. Sungguh kisah yang membuat rindu kata si Gaban. Tapi nggak gua sangka Tanah Suci atau Holy Knights. Kok Holy Knights sih? Bener ya? Benar. Holy Land ya? Tanah suci. Iya Holy Land. Pasukan tempur. Memiliki pasukan tempur. Kukira bangsa Celestial Dragon itu isinya cuma orang goblok semua. Iya. Ya itu karena mereka memang jarang turun ke dunia bawah. Mereka sungguh menganggap diri mereka sebagai dewa. Sombongan. Kesombongan itulah yang membuat mereka tidak pernah turun ke bawah. Iya, membedakan diri ya. Mereka nggak mau touch grass. Bahkan aku sendiri sampai bergidik dengan pengalaman hidupku. Berarti jangan-jangan pas Shanks dekat Im sama ya tetap rasanya berasa dia adalah Holy Knights ya. Mungkin ya. Tapi saat jauh. Jadi kayak terinfluence juga. Jadi kayak terpengaruh ya jadinya ya. Oh ya gue juga bagian dari Holy Knights gitu. Benar. Terus? Tapi justru itulah yang disebut sebagai takdir. Gaban, aku ingin menyelamatkan Harald. Bukan kalau sendiri yang bilang kalau nggak ada yang bisa kita lakukan setelah dia jadi Ksatria Dewa. Nggak bisa sembuh lagi udah selain kematian. Sepertinya Loki memang satu-satunya harapan kita. Woi, Palu sialan, cepat menyingkir. Itu yang kecapean mereka berdua ya? Iya, dua-duanya. Jangan-jangan lu ini penjaga pusaka negara ya? Kenapa Palu seperti lu bisa bergerak sendiri? Iya. Dasar, dia loncat lagi, dihajar. Ini Loki ternyata bisa ini ya, haki juga ya? Bisa haki juga. Conqueror lagi. Tapi hancur anjir. Bener. Saking kuatnya si Ragnir ini. Gila. Dar, hancur. Palu milikku. Palu nggak ada namanya ya? Gak ada. Nah jatuh, benjol. Tupainya sangat lucu ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Kan gue bikin konten tentang tupai ini. Terus ada yang komen, wah berarti orang-orang salah berteori. Orang-orang mikir Loki jadi tupai. Kok bisa lu mikir Loki jadi tupai? Loki aja di situ. Iya.
Dia ngeliat tupainya benjol. Nah ini tupai mengingatkan gue sama karakter di God of War atau di Nordic juga ada ya. Iya, Apa di nama Nordic. tupainya? Ratatoskr. Rata Toskar ya. Dia tuh tupai pengumpat ya. Jadi ngomongnya udah pasti dia akan kasar nih. Kasar benar. Ini pengadu domba. Pengadu domba. Pengadu domba dia. Ntar kita bahas sedikit lagi ya. Oh, gue tahu nih. Apa? Mungkin orang-orang ini kan mau sih paling cepet nih ya orang-orang nih ya. Kalau dari Twitter ada. Oh dia ngeliat gambar spoiler. doang. Nggak ada gambar, teks. Oh teks. Spoiler teks, makanya nggak tahu kalau lihat gambar ini kan nggak bakal nebak. Bener sih. Loki ini kan lu bilang tadi ada Oh, Loki di bener, sampingnya. Bener. Ada nih baru keluar spoiler teks apa segala macam. Mau sih paling pertama langsung di share Loki tupai apa segala macam gitu kali. Kalau lihat gambar justru malah enggak. Iya. Jadi dia malah spoiler teks udah langsung yakin gitu. Tapi kalau dilihat dari tupainya ya nakama ya. Itu udah tidak boleh spoiler ya. Sekali lagi kita baca yang resmi aja. Tupainya kayak tupai biasa ya. Iya. Nggak ada tupai-tupai tanda-tanda Mitologi ya. atau apapun ya. Karena harusnya kalau Rata Toskar dia tupai mitologi. Iya, menurut tupai gue. mitologi bener. Tapi apakah bentuknya begini aja apa gimana? Tapi lucu sih, tupai palanya palu gitu. Iya sih, bener. Tapi menurut gue ini masih hybrid ya. Jadi Iya. jadi normal lah sebenarnya. Kayaknya kalau untuk jadi mitologi harusnya ada minimal tato lah ya. Tupai yang normal ya. Iya ini tupai normal gitu. Kalau mitologi kayak ada biasanya gelang emasnya atau apalah gitu. Atau kalau di One Piece ini mitologi itu biasanya dikasih itu tuh. Di Dikasih, awal. Iya, Ini Hagoromo ya kalau nggak salah ya. Ini nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak ini tupai aja ya Kayak kayaknya. tupai aja dah. Tupai aja gitu. Kita udah ngeliat beberapa tupai ya. Si Bao Huang tuh tupai juga kan? Beruang Tupai tupai, terbang. benar-benar tupai terbang. Nah ini tupai. Tupai ini ya, tupai terbang tuh sugar glider ya? Sugar glider ya? Nggak tahu Iya, namanya. sugar glider ya keluarganya ini juga sih, keluarganya ini benar-benar. Beruang bener. Minggir, sampai kapan kita harus menghadapinya? Ini pertama kalinya gue menghadapi lawan yang juga bisa mengeluarkan Conqueror Hakti. Ini udah dipastikan Harald bisa itu. Oke. Berarti di level ini berapa tahun yang lalu kan ya? Dia belum melawan yang kuat-kuat ya, karena ini Iya. lawan pertamanya yang punya Conqueror. Sedangkan di One Piece yang punya Conqueror udah lumayan ya akhirnya Banget ya. sih ya. Iya, udah banyak. Berarti dia di tahun ini masih Shanks belum bahkan sejauh itu. Shanks belum bisa juga dia. Kayaknya belum ya, kayaknya ya. Apa udah bisa tapi belum nggak jadi lawan aja kali. Nggak berantem, bener. Mungkin mereka nggak berantem. Soalnya dari awal udah, kan dari bayi udah dirawat sama dia. Jadinya kayak nggak mau berantem aja kali. Berarti untuk mempelajari Conqueror Hakti susah itu ya. Tapi di era sekarang kayak rasanya gampang banget. Rasanya kayak gampang banget. Semua orang punya anjir. Lagi-lagi kayak mitologi. Iya. Zone mitologi di One Piece itu kayak dibagi-bagi. Jujur ya, gratis. gue berharap Dibagi-bagi gratis. ya mungkin kan harapan nakama pasti ada aja ya. Tapi bagaimanapun semua kembali ke Oda ya. Dan kita akan percaya dengan ceritanya. Tapi gue berpikir waktu itu selain kalau bukan nikah, harusnya Logia kayak apa atau Paramecia. Iya. Logia keren sih. Ini Logia dibikinnya butuh lagi nih, udah lama Logia. Mythical Zone terlalu dibanyak-banyakin Banyak sih ya. menurut gua. Iya benar. Semuanya Mythical Zone. Kayak Benar. pertarungan mythical ini anjir. Karena medical. Nah, di sini gue nangkepnya kayak tiap negara besar ini punya pelindung, punya dewa Iya. pelindung nih, mungkin versi pelindungnya Elbaf gitu. Iya. Tapi kayak gini loh. Alabasta punya pelindung, Pel, Iya. dan Caka. Tapi anjing biasa. Anjing biasa dan burung biasa, Burung biasa, falcon biasa, Falcon biasa, sama anjing biasa aja. jakal biasa. Padahal bisa aja mitologi Sphinx. Iya. Enggak, Anubis kalau si itu. Anubis ya? Anubis kalau si Caka yang si burung itu siapa ya namanya ya, lupa gue. Ada burung juga. Tapi ya itulah maksud gua, mungkin Oda jahat itu masih nyimpen kali mythical. Iya, mungkin. Karena Falcon itu si Caka, si Pel, dia adalah salah satu itu burung pertama yang muncul di One Piece. bener, Buah, burung pertama. Bener. Salah satu dari 5 kemampuan terbang. Jadi cuma ada 5 dan satunya di Alabasta. Iya, Kedua Marco mungkin. King Marco. Ketiga mungkin si Pteranodon, si King. Keempat mungkin si Holy Knights. Enggak ya? Termasuk ya? Mungkin Holy Knights, sorry. Gorosei. Gorosei mungkin juga Laffite kalau dia burung. Oh, Laffite. Ya. Kemungkinan burung tuh kayak angsa masuk juga ya, burung apalah, terus juga yang lain. Jadi gitu. kemampuan terbang cuma ada 5 ya? Ada 5, gila ya? 5 ya, tidak termasuk monet. Ya. Karena monet salju. Salju dan juga tidak termasuk Enggak, sama Zoan. Hana Nomi karena itu bikin dari tangan yang terbang itu. Hana Nomi enggak. Jadi pure yang Zoan ya. Pure Cuma yang ada 5. Zoan, ya benar bisa terbang. Ini kita lihat ya, lanjut dulu nakama. Di sini udah pada hancur semua.
Elbaf Harold ditusuk-tusuk juga masih aman. Nah di sini nih gue suka nih. Ini disuruh makan sama tupainya gede loh, segede Tupainya peti. gede banget, segede peti. Nah ini palunya hilang. Dan nah ya berarti tadi hybrid. Ini tupai utuh. Tupai biasa Tupai nggak sih? biasa, Oh, anjir. biasa ini. Tuh nggak ada apa-apanya. Nah ini buah iblisnya gede banget berarti. Kecil dong. Ini gede banget loh, lu lihat. Luffy itu sama jarinya itu lebih kecil. Jadi ini seluffy. Buah iblisnya seluffy ini nih. Agak aneh juga. Apakah buah iblis beda-beda ukurannya? Menurut gua kecil sih, buah normal. Tapi dibikin begini biar kelihatan gambarnya aja. Oh gitu. Ini gede banget. Ini sama Luffy gedean buah iblis ini. Iya. Mm-mm. Kalau menurut gua, ini nggak kelihatan kan? Kalau buahnya Luffy kan dibuka petinya langsung kelihatan. Langsung Buahnya kelihatan, benar. Ini nggak ada. Iya. Menurut gua emang kecil, tapi dia biar kelihatan ada buah aja dipakai di gambar kecil. Kayaknya ya. Buat tapi highlight aja gitu buat ya. highlight aja. Biar kelihatan. nah pas dimakan, ini mirip perubahannya Rob Lucy pertama awal. Keluar cakar, Mm-mm. bayangan, Mm-mm. nah gini, wah gitu. Mm-mm. Apakah ini juga nekonomi? Mm. Tapi kayaknya Nakama ini udah mulai ke arah Fenrir. Udah Fenrir sih ini. 89% lah, 90% lah Fenrir. Cakarnya sama ini ya. Kalau ini ternyata Rambutnya. bukan bulu ininya dia tuh, apa namanya? Jubahnya. Ini rambutnya sih Fenrir sih. Fenrir udah jabrik-jabrik gitu. Fenrir, bener. Fenrir sih. Karena yang kukunya tajam ya serigala. Iya. Kalau ular udah nggak mungkin. Apa namanya? Ular Jormungandr. Jormungandr Karena bukan. nggak ada tangan harusnya. Harusnya nggak ada tangan, ini ada tangannya dan ada cakarnya. Harusnya- Malah yang mungkin lagi naga ya. Naga, Naga. karena naga ada cakar ya. Naga tuh ada cakarnya kayak gitu. Ryu Nomi ya? Ryu Nomi. Atau kadang ini juga bisa sih Hebi Nomi bisa juga sih. Karena ular sama naga tuh sama Oh, Hebi? serpen. Tapi kan si Jormungandr heavy juga harusnya. Iya Hebi tadi kan lu bilang Ryu. Oh. Tuh. Tapi emang kalau ular ada cakar deh? Naga yang timur, naga Asia Timur. Yang kayak apa Shenlong tuh kan ada tangannya kan. Oh, berarti Nah, Ryu cakar ya? kayak gitu tuh, iya. Berarti Ryu ya? Iya. Hitungannya. Kalau yang ular nggak ada itunya tuh panjang itu Hebi gitu kan. Nggak Iya. ada Kalau tangan. Ryu oke lah masih bisa ya. Iya, masih bisa. Tapi kalau Karena mungkin naga-naga yang ada di apa namanya mural Elbaf ya, kan Iya. ada beberapa naga di situ ya. Ular merah darah ya, ular merah darah. Tapi gue lebih berharap ular merah darah itu adalah entitas sendiri, bukan Loki gitu. Loki. kayaknya memang kalau mau ngikuti Nordik ya Nakama, ya udah. Ini Fenrir. Fenrir sih Oh, udah harusnya. kayak udah pengen, iya dah bener. Iya udah Fenrir dah bener aja. Karena Udah. juga gambar di color spread apa namanya serigala ungu tuh banyak banget ya. Di itu tuh Luffy bareng sama serigala ungu tuh banyak banget. Lanjut ya. Tuh dia tupai biasa. Apa biasa? Ini udah bukan, ini hanya buah tupai. Udah kayak Hitonomi manusia biasa. Iya. Kayaknya si Chopper pun manusia biasa doang dah. Gak ada apa-apanya. Oh kalau menurut lu ya default berarti. Default aja. Ekonomi. Ini Oke. tupai default aja. Oke. Nah kalau kayak gini nggak apa-apa nih, karena hewan biasa. Kalau Penggunanya menurut yang gue mantep. Chopper nggak biasa karena dia nggak bisa bertransformasi menjadi manusia sempurna. Berarti bukan manusia menurut gue. Itu Karena- gagal banget. Tapi kan hidungnya biru alasannya. Enggak, karena tubuhnya masih berbulu. Nggak hilang sama sekali. Dia tadi bisa jadi palu secara sempurna. Iya. Sedangkan si itu nggak bisa jadi manusia Mari kita sempurna. lihat apakah Chopper benar-benar mitologi. Kalau mitologi mantep sih, karena itu alasan Kurohige ke sana Iya. mungkin mencari buah itu. Karena maksud gue pas dia jadi itu lebih mirip Bigfoot daripada manusia. Bulunya nggak hilang. Nah ini gue suka nih, ini pertama kalinya double spread tapi pakai panel yang utuh. Iya. Gak yang gede gambarnya. Unik ya? Unik ya? Ini gue suka nih. Ternyata bisa juga kayak gini ya. Gila. Gue jadi mikir dua kali loh. Oh iya ya, ternyata Double spread ini. aman juga ya begini ya. Iya. Tuh, ini rupanya kau berhasil memakannya Loki. Sekarang tunjukkanlah kekuatan legendaris itu padaku. Dia dihajar pakai kampak. Tapi ditendang balik, dicakar balik ya. Tuh Iya, lihat. Itu cakar Harold balik, badannya kebelek gitu Iya. pakai cakaran. Benar. Oh iya, berarti ini mengkonfirmasi nggak ya? Cakar yang ada di Kastil Aurus Iya, di iya, awal iya. itu ya. Ini berarti ini yang hasil dari pertarungan ini nih Iya. ya. Ini Nah, cakarannya sampai Gila sih. Sampai bolongnya mata, kayak gitu. tangannya putu, tangannya, badan, dihajar lagi mukanya, badannya kebelah lagi dan kalau lihat Palanya kebelah kayak si ini ya, Oyaji ya. Iya. Mm-mm. ini kalau kita lihat siluetnya Nakama,
bentuknya lebih menyerupai rubah sih dibandingkan Fenrir ya. Iya. Hidungnya panjang, badannya tuh, lehernya tuh yang gini, kayak Iya, ular bener. gitu. Fut. Apa janjian ular? Kalau ular ya iya naga. Ya Jormungandr, tapi tangannya lagi gituin palanya Iya. si itu tuh. Nggak ada tangan harusnya. Kayak Kalau dia- si Jormungandr itu nggak ada tangan. Nggak ada tangan ya? Nggak ada tangan. Berarti naga bisa kali ya? Nih, kalau Jormungandr itu kayak gini nih harusnya nih. Lo lanjut aja. Tapi ini kan hanya siluet bayangan. Iya, tapi bisa aja sih kalau ada desainnya mau nambahin tangan ya. Iya. Kalau Kalau kita dia lihat, itu nggak ada tangannya. iya nggak ada Nggak ada tangan. tangannya. Ini tangannya tadi dan ada cakarnya. Dia Tapi spesial banget. Itu kan versi utuh, bukan versi hybrid. Oh, hybrid, bener. Ini mungkin hybrid. Oh, mungkin hybrid. Bener-bener sih. Masuk akal sih. Masih bisa hybrid sih sebenarnya. Masih bisa ular merah darah ini ya? Masih bisa Tapi ular merah darah. kalau hybrid kenapa ada cakarnya? Nah itu tuh. Iya. Jadi pertanyaan. Tapi bentuknya sih kalau dari siluet kayak rubah, lehernya begitu. Karena kalau kayak si siapa namanya? Siapa? Rob Lucci kan Mm-mm. jejak tuh kekar Iya. tuh, badannya gede gitu. Ini serigala cukup unik sih. Serigala. Kalau Tapi serigala. kalau rubah udah nggak bisa karena dimakan itu. Iya, kalau QB mungkin rubah lain. tapi Rubah lain gua cari mungkin. di Jenis- Nordic jenis nggak ada. lain, iya. Rubah Rubah tuh ini banget loh. Rubah tuh Asia Timur banget. Asia Timur banget. Asia Timur banget. Korea sama Jepang banget rubah tuh. Harusnya sih ini Fenrir ya. Fenrir ya. Semoga ya. Buat Viking soalnya. Ini agak sadis sih. Sadis. Ini agak sadis ya. Gila. Dipegang terus dia berubah jadi orang biasa lagi. Memegang palu. Palu ini dipegang. Dugaanku benar, Loki ternyata kau memang memiliki darah penguasa dalam tubuhmu. Weh, lu udah balik lagi ya katanya? Enggak, ini sementara doang. Jangan sampai ketipu. Lihat sekeliling lu, perbuatan gue udah gak bisa diampunin lagi. Tapi lu dikendalikan sama seseorang kan? Itu gak sepenuhnya benar, karena kurasa pemikiran gue juga telah dipengaruhi olehnya. Dia membuat diriku merasa seperti sesosok dewa. Jangan cemas, aku yakin kalau kau pasti bisa memimpin Elbap dengan lebih baik. Tapi lu juga harus akur sama kakak lo. Nah, ini juga poin penting yang menentukan apakah dia gabung topi jerami atau gabung dengan Hajrudin. Menjadi penerus dua Ini raksasa. ceritanya mereka melo nih berdua. Dengerin obrolan ini. Ini Apa menurut lu gimana? Ini Seng sama Gaban ini. Bukan Gaban dong itu. Itu tetua Jarul. Oh, Gaban di belakang ya? Ini nih di depan itunya. Ini siapa nih? Ini Seng. Ini Seng, ini Kok Seng Gaban. kayak botak ya? Gak boleh itu rambutnya kan Oh, rambut diituin, diwarnain pakai raster dia. itu lagi dengerin itu. Iya. Tapi posenya emo. Iya. Brengsek, lu bener-bener ayah yang paling biadab. Ini adegan kejam sih. Lu disuruh bunuh bapak lu sendiri. Iya. Gila. Bisa-bisanya lu minta anak lu sendiri untuk mengakhiri hidupmu. Orang tua paling jahat sekalipun gak akan meminta hal seperti itu. Yang melakukan seperti itu adalah orang tua paling baik, yaitu orang tuanya Doflamingo. Bunuh. Dia merasa nggak apa-apa lu bunuh gue juga nggak Iya. apa-apa gitu. Gila sih. Gue lupa, Niasgard Homing ya. homie. Gue lupa mengatakan satu hal. Terima kasih karena lu sudah begitu peduli sama Ida, kata Harald. Apa? Kaget. Membumi hanguskan desa alkohol tidak akan membuat Ida kembali. Tetapi gue tetap berterima kasih atas kepedulianmu. Jadi niatnya ya, bukan hasil dan dampak dari yang terjadi ya. Sebenarnya dampaknya tuh lumayan ini banget ya, menghancurkan desa ya, tapi nggak bisa ngebalikin Ida. Tapi niatnya. Nah, ini jadi hint lagi nih. Dia dikasih lihat tatonya ke black kan. Apakah kesadarannya bisa hilang kalau di black sedikit tatonya sebelum Regen? Karena ini lagi posisi Regen. kan? Terganggu ya berarti Terganggu. ya. Terganggu ya. Jadi di black lu itu ya, nanti Regen baru dia bisa dikendaliin lagi. Masuk akal tuh. Karena ini difokusin ke sini ke tangan. Difokus ke situ emang. Gua rasa kayak panel-panel kayak gini tuh ada pesan ya. Ada pesan. Ada pesan. Kalau Sengs nggak bisa Regen, sekali lagi ya, nakama yang lupa, dia belum di posisi untuk bisa regenerasi. Masih yang paling bawah. Gitu. Bergegaslah, dia mulai kembali mengendalikanku. Nah ini kan dia bilang tuh. Karena ini udah mulai nutup lukanya tuh. Udah mulai nutup, cepet dia udah mulai balikin gue lagi. Oke. Gua akan menendam padamu seumur hidup gua, kata si Loki. Tega sekali kau memintaku melakukan hal seperti ini. Iya, ayah juga sangat menyayangimu. Anjir, sedih sini. Dar, gila, petir langsung menggelegar ya. Ini kayak petir yang Luffy sama Buggy, kayak petir God Enel juga. Ini kalau di Naruto Kirin. Ada Kirin. jurus Sasuke. Kirin. Dar.
Gila. Wah, bagus banget ini. Ini juga double spread ya? Double spread, single panel ya double spreadnya. Kalau tadi double spread tapi banyak panelnya. Ini single panel yang gede banget. Gila sih chapter ini Oda bikin sesuatu yang keren banget. Sumpah ini goresan Oda bagus Lu bayangin, banget. tanpa tulisan druak ini nggak ada teks. Iya. Gila ya. Harusnya nggak pakai druak kan belakang doang. Udah ada ya. Ini nggak usah. Iya. Keren banget. Dipukul, No cheers. Gila. Hancur tubuhnya si siapa namanya? Harald. Bapaknya sendiri ya. Dan ini nggak nyentuh lah gitu. Nggak nyentuh. Ryuo ya. Ryuo. Gila, berarti benar kata Fudo waktu itu ya. Ada teknik tersendiri yang pernah dilakukan oleh Loki untuk membunuh Harald. Waktu itu kan gue berpendapat kalau Harald gak mati karena regenerasi. Oke. Ternyata ada caranya. Ternyata ada tekniknya ya. Tekniknya adalah dengan haki yang luar biasa. Kalau Harald di sini udah pure mati dan Iya. cara ngalahinnya juga kayak Majin Buu. Majin Buu itu juga jago regenerasi loh. Oh iya, Majin Buu Regen. Iya, Majin Buu Regen serem banget Majin Buu. Tapi matinya kenapa? Gimana? Di bola semangat, benar-benar dijadiin debu, Iya. hilang. Benar. Sehingga tidak ada partikel yang membuat dia kembali Bisa lagi. kembali lagi, bener. Emang kalau di sini konsepnya tadi dikomboin ya terus menerus supaya regennya lambat. Kalau di Majin Buu ini partikelnya sampai dihancurkan sekecil Iya. mungkin sampai nggak bisa lagi ya. Majin Buu musuh terakhir lah gitu. Iya. Gila, sama sih ini kayak Dragon Ball. Iya, Dang, ini gue suka banget sih. Ini bagus banget sih gambarnya sih. keren. Gila. Loki-nya nangis ya. Iya. Wahai putraku, hal yang terpenting adalah masa depan Elbap. Gila. Dia masih mikirin masa depan dan chapternya berakhir sampai Lagi-lagi difokuskan ke masa depan Elbaf ya. Ini dia udah ngomong berarti 3 kali. Yang kemarin suruh jadi raja. Terus nih tadi ya, lu bisa memimpin Elbaf. Tapi lu harus akur sama kakak lu. Terus ini lagi, yang paling penting masa depan Elbaf. Gila ya. Ini gue kasihan juga sih sama Loki. Kenapa dipaksa? Iya, jangan dipaksa kayak gini. Dikasih amanah. Dikasih amanah sih, bener. Kasihan banget disuruh bunuh bapaknya sendiri. Seru sih. Gue suka banget chapter ini. Ini chapter ayah dan anak. Ayah dan anak. Ini chapter yang informatif. Chapter yang action juga, Iya. ya kan? Chapter yang emosional juga. Iya. Bener nih, lengkap nih ya. Informasi ada, pertarungannya oke, Gue suka emosional ayah dan anak. Gue suka di sini Nakama bagaimana Loki berhubungan dengan ayahnya dengan cara yang tidak biasa. Benci tapi cinta ya. Iya. Kayak Sanji dan Zeff ini sebenarnya. Berantem mulu tapi saling sayang Iya. sebenarnya. Ini Sanji dan Zeff. Dan ada teori karena ini tupai si Ragnir. Tupai itu suka makan kacang. Betul, betul. Zeff jatuh cinta sama Nami karena dikasih makanan. Usopp Zeus maksud lo? tadi gue ngomong Zeff. Zeff, sorry. Ininya Sanji. Mohon maaf, Nakama. Jatuh cinta sama Nami. Zeus jatuh cinta sama Nami karena dikasih makanan mulu tuh yang Ya. bola-bola awan. Betul. Usopp ke pulau apa namanya? Boin. Ke pulau Boin. Dia Punya biji-bijian. mempelajari banyak tanam-tanaman termasuk biji-bijian. Bukan hal yang nggak mungkin. Usopp punya biji-bijian yang disukai oleh tupai ini. Karena memang konsep si Nami sama Usopp kan juga mirip ya. Iya. Mereka adalah trio penakut ya kan, yang selalu takut dan akhirnya di buff-nya tuh biasanya dengan senjata. Selalu Nami kemarin bisa dibilang selemah itulah. Akhirnya setelah dikasih kelimatak, dimasukin Zeus segala macam jadi lumayan banget ya, menambah attack point-nya Nami jadi lumayan banget. Nah, Tapi jadinya sebenarnya kontradiksinya adalah jadinya Usopp udah bukan sniper lagi. oke. Karena Usopp sniper sebenarnya. Benar, Jadi gue baru-baru ini menyadari juga, ayo Usopp kok sniper ya? Kenapa kita berharap Bener. Ragnir harus sama Usopp? Iya. Usopp itu seorang penembak jitu. Senjata dia adalah ketapel. Iya. Senjata dia adalah kabuto. Senjata dia adalah tembakan atau apapun lah. Palu atau dia punya Usopp hammer juga. Iya. Tapi semuanya itu hanya senjata apa ya? Senjata sampingan yang Iya. dipakai buat biar gak ketutup si snipernya. Benar. Kemampuan nembaknya. Benar. Kalau Usopp dapat Ragnir, fokusnya kan ke Ragnirnya. Iya. Jadinya kemampuan snipernya jadi diabaikan sama Iya. pembaca. Benar. Jangan lupakan itu Nakama. Jangan lupakan kalau Usopp adalah sniper. Gimana kalau konsepnya lebih keren lagi? Kalau si Ragnir ini pada akhirnya jatuh cinta sama Usopp nih ya, Iya. dengan biji-bijian tersebut ya.
Dan Usopp dengan segala pertimbangan segala macam ya, karena impian Usopp ingin jadi pahlawan laut ya, yang pemberani, gagah berani. Akhirnya dia tahu dia harus berlatih banyak, dia harus jadi pemberani, dia harus melatih sniping skillnya apa segala macam. Dia menolak Raknir. Dan itu bikin title nih. Usopp kan konsepnya kayak bagi ya. Setiap ada apa langsung dipuji sama semuanya segala macam. Setelah dia nolak Raknir, penduduk Elbaf itu semuanya muji Usopp. Gue nganggepnya, gue entah kenapa mikir bakal ada patung Usopp di Elbaf. Karena di Green Beat di di Desa Tontata kan ada tuh ya, ada Usopp apa segala macam. Nah, di Skypiea juga ada. Nah, Gumelen. Dan si Usopp si Elbaf ini Usopp banget ya. Gue kebayangnya heroiknya Usopp ini mungkin dengan cara menolak Raknir. Tapi apa yang membuat dia menolak Raknir itu apa? Dan apa ya? Karena gue lebih suka Usopp dianggap pahlawan bukan karena menolak Raknir, karena membuat semua penduduk Elbaf balik lagi. Oke. Mungkin berhubungan dengan Raknir, mungkin menolongnya dengan Raknir gitu, tapi nggak boleh ikut ke kapal gitu loh, nggak boleh ikut ke kapal. Kalau gue, Nakama, masih berpikir kita harus bersikap Usopp adalah sniper. Bisa menolak Raknir, tapi kayaknya dia agak sayang kalau Raknir ditolak atau terlalu. Gue udah di sini melihat hubungan Raknir dengan Loki membuat gue kayak udah kayaknya memang senjata palunya memang buat Loki aja. Palunya Loki ya. Karena unik juga sih senjata yang fokusnya palu belum ada di One Piece. Kampak udah ada. Bahkan di kelompok Toba Jerami pun belum ada palu. Si Yamato kan pakai takerunya tuh. Gak ada. Jadinya ya udah menurut gua Raknir akan tetap menjadi milik Loki. Iya. Ya aneh juga sih kalau si Loki nggak ada senjatanya. Iya. Itu. Kan senjata dia udah hancur. Udah hancur buat gua. Terus belum diceritakan lagi ada pusaka negara lainnya selain Raknir gitu kan. Jadi kayak mungkin ada pedang yang dari Tetua Jarl itu udah nancep di palanya. Nancep di palanya. Atau pedang yang super raksasa yang ada di itu ya. Makanya menurut gua kita kemarin-kemarin tuh mengabaikan kalau Usopp adalah seorang sniper. Kita fokus ini area Usopp, kita fokus berharap Raknir miliknya Usopp, tapi kita lupa kalau Usopp adalah seorang sniper. Usopp penembak jitu itu udah clear. Senjata yang ada di Usopp semuanya harus konyol. Palu 1000 ton itu konyol. Kita dulu berharap harus ada palu yang beneran. Raknir bisa menyesuaikan beratnya. Tapi lagi-lagi Usopp adalah seorang sniper. Kalau dia punya Raknir, fokusnya di Raknir. Gitu, kita melupakan kalau Usopp adalah seorang sniper. Mungkin kalau tadi penembak jitu sukanya biji-bijian juga remeh sih. Tapi Zeus suka seremeh itu loh. Iya, bisa jadi juga nih dikasih makanannya ke Loki atau ya gue gak ngerti caranya sih. Tapi kalaupun nanti jadi milik Usopp, berarti ya Loki nggak punya senjata. Sebenarnya Raknir tetap ke Usopp juga masih bisa karena tadi seperti yang lo bilang. Usopp itu punya banyak senjata. Jadi biarin aja nih ada di arsenalnya dia gitu loh. Ini salah satu, kadang nanti bisa dia buat lempar atau atau buat, karena si Zeus masuk ke dalam klimataknya Nami, kadang bisa jadi gada, bisa jadi apa segala macam, itu buat nolong Nami di suatu di saat-saat genting kayak lagi Saturn mau nyerang tuh, ya kan? Nyerang karena nggak dengan petir tuh nggak bisa gitu loh lagi apa segala macam. Jadi ada benda keras yang buat nahan apa segala macam gitu. Mungkin kalau misalkan Raknir ngikut Usopp, si Raknir itu jadi support, jadi bantuan yang tidak mengganggu sniping skillnya Usopp gitu loh. Justru membantu. Jadi kayak kayak senjata tambahan sih sebenarnya ya. Itu kalau ikut ya. Kalaupun itu terjadi sebenarnya epic banget sih dan keren banget. Tapi aneh, Loki nggak punya senjata itu aneh menurut gue. Loki nggak punya senjata cukup aneh karena ya dia bisa tonjok-tonjokan tapi pakai palu tuh makin membuat Loki jadi Loki. Iya. Aneh sih gue nggak pakai senjata aneh. Kan nggak ada Thor di sini nggak ada Thor kan. Iya benar. Aneh sih. Gitu lah. Kalau menurut kalian gimana Nakama? Apakah Usopp yang mendapatkan Raknir? Gue sih sekarang udah ke Loki ya. Gue udah makin berpikir ya udah Usopp sniper aja lah. Tembak-tembakan aja lah. Dan Kabuto kan ketapelnya bisa makan juga kan, hidup kan. Jadinya tanpa Boy Iblis pun udah mantap itu skillnya dia dari teknik jadinya bukan dari dia pure yang manusia biasa udah cukup Usopp. Tapi gue berharap banget ada scene patung itu. Scene patung sama ini sih sama interaksinya Usopp dan Raknir gitu loh yang biji-bijian itu dan
gimana mereka ngedevelop bonding sementara lah di Elbaf gitu kan. Gue sih ya menantikan juga bagaimana jadi pahlawan di Elbaf dengan cara itu menyelamatkan semua rakyat Elbaf dari domi reversi. Oke. Chopper sudah melakukan itu, Bagi pun melakukan hal yang sama di apa namanya di Impel Down. Usopp pernah sih di Dressrosa itu yang membuat Jadi namanya melejit. Tapi kalau ada tambahan lagi di Elbaf. gokil sih. Nah, kamu menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, Sunny Go sudah bisa dibeli merchandise-nya dengan harga 195.000. Silahkan hubungi hubungi nomor di poster yang tertera di podcast Sunny Go di Instagram ya. Pandamen. Kalian juga udah bisa dukung kami dengan cara Saweria. Ada QR code-nya di sini. Ada QR code-nya. Silakan di-scan Sawer berapapun punya teori, tulis. Sekalian di komen di saweran itu ya. Iya, nanti kita bisa bacain. Minggu depan kita bacain deh. Berapa jumlah sawerannya, kita akan bacain. Itu akan ngebantu kita untuk berlayar terus Betul. sampai ke Love Tale. Betul. Terima kasih untuk yang sudah dukung ya selama ini ya. Nah. Jangan lupa juga di subscribe channel TKW-nya biar kita subscriber makin banyak. Nanti akan ada brand yang masuk juga. Aduh, makin enak. Oh, sama ini. Tahun ini udah fix akan ke Kumamoto. Akan ada One Piece Tour. Semoga Holy Land-nya Nakama. Semoga ada sponsor juga. Tapi buat Nakama yang mau ikut, ini slotnya terbatas ya. Nabung dari sekarang. Cuman 15 orang. Jadi nggak bisa banyak-banyak karena gue capek juga nemenin banyak orang. Benar. 15 orang udah cukup. Akhir tahun ya? Bulan Oktober. Nih gue bocorin di podcast ini dulu. Posternya Masih belum bisa keluarin. nabung. Masih bisa nabung. Bulan Oktober. Dan harganya Nakama 21 jutaan. Nah, jadi buat mau ikutan tungguin posternya di Instagram gua. Ntar gua share. Yaudah, kalau gitu sekian aja kita Beda Chapter hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Beda Chapter sampai habis. Jangan lupa juga datang ke One Piece Cafe. Iya. Senayan Park, Jakarta. Bener, kalau kalian suka dengan One Piece, wajib datang ke sini karena ini temanya akan ganti-ganti terus per 6 bulan. Karena lagi Panghazard, abis Panghazard akan ke Dressrosa harusnya. Dan yang gue suka dari One Piece Cafe adalah banyak merchandise officialnya. Dan free loh. Gue dapat banyak banget loh karena beli makanan di beli sini. makanan doang dapat stiker. Nanti reservasi online dapat tatakan gelas. Beli menu set dapat mainan. Itu yang gue suka. Makanya nongkrong di sini. Official. Ada gantungan kunci juga. Banyak. Acrylic standee ya ada juga. Kalau mau ketemu sama kita, datang aja tiap hari Senin. Tiap hari Senin ya. Jam 11. Pantau aja. Ini ada Nakama yang datang tadi 1 orang. Iya. Ada juga di sana. Beberapa orang di dalam. Ya, gitulah. Kalau gitu, thank you Nakama. Gue Reno Frianus. Gua Pandece. Amit, selamat tahun baru. Bye.